Kaletehan, izin mewawancarai Bapak yang saat ini berada di Rawa Timur ya Pak? Iya. Dan di sini kami berada di rumah bekam Kang Anwar ya? Iya. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa? Farid Saiful Anwar. Biasa dipanggil Kang Anwar. Baik, Pak. Menurut Bapak apa sih bekam itu? Bekam itu ialah teknik mengeluarkan toksin dalam darah melalui permukaan kulit. Itu disebut dengan bekam basah gitu. Nah, seperti itulah, karena kalau misalkan ada macam-macam teknik mengeluarkan racun dalam tubuh, bisa dengan lidah ya, seperti yang mengeluarkan dalam perut, muntah itu. Tapi yang lebih efektif, lebih bagus itu yang saya tahu dan saya pahami itu adalah bekam, karena itu bisa meringankan badan, menyegarkan badan, meningkatkan sistem imun. Jadi mengeluarkan toksin dalam darah melalui permukaan kulit dengan cara dikop. Kenapa terapi bekam ini bisa dikatakan sunnah Pak? Itu tadi udah saya bahas, karena Rasulullah yang menyarankan, ya kan? Rasulullah yang menyarankan perintah bekam, anjuran bekam itu diterima oleh Rasul pada saat beliau sedang Isra Mi'raj. Jadi pada saat turun dari langit itu, beliau tuh ketemu beberapa kumpulan malaikat. Para malaikat menganjurkan pada Rasulullah, ya Muhammad, anjurkan, perintahkan umatmu untuk berbekam. Seperti itu. Maka itu dijadikan sunnah. Karena apa? Apa yang pernah Rasulullah lakukan itu adalah sunnah bagi kita umat Muslim. Gitu. Penyakit apa aja sih yang bisa dibekam Pak? Banyak sekali nih penyakit yang dapat sembuh dengan, jadi intinya bekam itu dapat membantu mengobati ya, diantaranya jantung, darah tinggi, kolesterol. Jadi intinya kalau misalkan semua penyakit medis itu insya Allah dapat dibantu kesembuhan dengan bekam. Selain medis juga non medis. Nah ini yang luar biasanya, bekam itu dapat menyembuhkan penyakit non medis. Penyakit non medis itu kan diantaranya banyak, halusinasi, galau, susah tidur, pemarah, mudah baperan, gangguan sihir termasuk gilang, itu bisa sembuh dengan berbekam. Gitu. Yang misalnya sering termehek-mehek gara-gara diputusin misalkan, itu merung aja di kamar merengut, itu bisa kembali move on dengan berbekam. Gitu. Karena ketemu sama tukang bekam ya ngobrol. Kalau dari bekam ini efek sampingnya apa Pak? Pada dasarnya bekam itu gak ada efek sampingnya. Yang ada itu reaksi positif setelah dibekam. Biasanya badan agak lemes, atau misalkan setelah bekam itu badan agak pegal-pegal gitu, padang ngilu, itu reaksi positif. Jadi si tubuh kita ini dia adaptasi dengan pengobatan, barangkali biasanya dilakukan sama orang-orang yang belum pernah berbekam sama sekali. Itu baru terasa ada reaksi seperti itu. Tapi orang yang sudah biasa berbekam itu langsung enteng, langsung enak aja badannya. Ya, jadi nggak ada efek samping. Pak, boleh nggak wanita haid dibekam? Boleh, boleh. Asal dia udah melewati hari ketiga berbekam, hari keempat, kelima dan seterusnya itu boleh dibekam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kurang baik untuk berbekam karena kondisi dia masih lemes biasanya. Ya kan, apalagi mainnya lagi banyak-banyaknya gitu kan, kita mengurangi resiko ini gitu. Jadi setelah hari ketiga, hari keempat dan seterusnya itu baru boleh. Ibu berarti menunggu berapa hari ya? Ya, menunggu setelah 3 hari mulai main aja. Sudah 3 hari. Gitu. Udah main sianya. Enggak Pak. Dari bekam ini sendiri apa Pak? Banyak sekali manfaat dari bekam. Manfaat secara kesehatan, kita itu meringankan badan, meringankan kerja jantung, melancarkan peredaran darah, itu yang untuk badan kita. Terus manfaat yang keduanya ialah kita melakukan berbekam itu mendapatkan pahala sunnah nih. Jadi siapapun yang dibekam dia mendapatkan pahala sunnah, dan orang yang membekam pun juga demikian sama gitu. Luar biasa. Jadi bekam itu merupakan pengobatan keajaiban langsung dari anjuran dari Rasulullah yang diperintahkan oleh para malaikat. Apabila apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu udah berarti, itu udah perkataan Allah, udah firman Allah. Oke teman-teman, jadi kita kan udah wawancara ya sama Kang Anwar. Jadi sekarang kita bakalan ngeliatin bagaimana cara ngebekam yang baik dan benar.
Dilibatkan ini aja maksudnya karena sempit banyak anak-anak kan. Balatak kalau bahasa Pakai peso. ini tergantung kemauannya. Iya, Kalau betul. misalkan ini si A pengennya pakai golok, Gaji baik Dia aku pakai kan. gergaji iya. Gaji mesin. Ini teknik Bismillahirrahmanirrahim. pelumasan. Jadi biar pada saat ditarik nanti nggak terlalu kaku kulitnya. Iya, banyak dakinya ya. Ayo mandi baik nih. Arilek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil kalimat tadi itu. Pasrah baik dan musuh. Agak nunduk A. Agak nunduk tapi rileks A. Jangan tegang, santai kayak di pantai. Oh, itu. Nah memang dalam tubuhnya ini kayaknya banyak darah kotornya karena ada biasanya tubuh jerawat di punggung nggak ya, banyak jerawat. Nah diantaranya manfaat bekam ini untuk mengeluarkan toksin darah kotor, juga menghilangkan jerawat. Oh, kalau banyak itu banyak jerawatnya itu banyak darah kotornya ya Pak? Iya Di dalam bisa tubuh. seperti itu ya. Gimana kekencangan? Enggak kan? Rumah bapak bela. Ya. Pasrah baik. Enak pasrah ya. Udah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dacannya. Masih bujangan? Mau perjakan Pak. Perjaka. Asli. Apa palsu perjakanya? Asli, insya Allah Pak. Jadi biasanya kita melakukan kopan seperti ini itu sekitar 3-5 menit. Fungsinya memang untuk mengumpulkan darah kotornya dan juga pada saat pada saat dilukai itu dia jadi nggak sakit. Ini nguap seperti ini biasanya memang ada masuk angin, ada uap dalam tubuhnya ini. Ini enggak tengah nih, enggak rata karena tubuhnya ini memang deklok ya. Iya. Jadi susah nyomotna. Tidak apa-apa lah, yang penting mas sembuh. Pak Puri Pak. Ah, masa pedih. Masih kena pedih nyeri hati. Alhamdulillah Pak. Rencananya antara nyeri hati ya. Aman, aman. Iya. Terus sekali nyeri hati, galau Wow, nah. sampai pingsan. Wow, Pak cari kadet tuh. Cari. Atuh naon. Viral we, mah. Ini darah kotornya lumayan banyak. Aduh, pakai Apa? Oh, demi nilai doangnya, heuh. Iya. Ini darah biru ini bagus ini. Birunya, Pak. Waktu Roma Irama dibekam itu darah muda keluarnya. Itu darah suci ini, Pak. Boleh mau nanya? Oh, tuh sambil Itu bertanya. sabungnya kenapa ukurannya beda-beda Pak? Oh, Kalau beda gitu ya? beda iya beda-beda. Jadi tergantung di mana penempatannya. Kalau misalkan di sini gede kan nggak mungkin kan kecomot semua. Jadi memang kalau misalkan kita bawa itu kita sesuaikan. Gitu. Tapi Pak, jumlahnya nggak apa kan semuanya gitu, nggak apa? Semuanya. Jadi kita melakukan titik sunnah. Tergantung permintaan. Biasanya saya melakukan itu 9 titik. 9 titik, ada yang 11 titik, tergantung permintaan. Iya. Ini cukup 3 titik aja ya. Ini pengenalan lah ya. Pengenalan titik. Yang penting sembuh ya. Amin. Jadi biasanya dilakukan itu 3-5 menit juga sama seperti yang pertama. Ini fungsinya luar biasa ini. Ini titik untuk memperbaiki paru-paru. Yang ini titik untuk memperbaiki jantung kanan. Jadi meringankan nadi. Kalau yang bekam umur 1 tahun kayak gini juga nggak, Pak? Kalau yang bekam umur 1 tahun, dia yang jelas nggak sambil duduk ya, masih sambil tengkurap, karena belum duduk, sama seperti ini. Tapi memang biasanya saya lakukan itu 3 titik ini. Terus cara pelukaannya juga nggak seperti ini, jadi lebih sedikit. Sebantri gimana rasanya dibekam? Alhamdulillah badan
cukup segar, enak. Terus ketagihan nggak mau dibekam lagi? Untuk itu mungkin jangan setiap hari kali, masalah bekam itu nggak mungkin ketagihan. Ya, Setahun sekali kali. bener ya. Enak. Ya. Insya Allah. Ya, apakah mau nanya lagi? Apa mual? Mual. Ya udah, terima kasih. Teman-teman, demikianlah wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.